Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, ada perasaan aneh yang dirasakan oleh penatua Yun Sang saat melihat murid-murid Gunung Hua yang tengah melawan para bandit. Itu adalah perasaan yang selalu ia impikan bahkan di dalam mimpinya, yaitu tak kala Gunung Hua melawan kejahatan. Walaupun tidak sepenuhnya seperti apa yang ia impikan, tapi ini sudah membuatnya merasa senang. Dan sebagai seorang penatua, harusnya ia tidak hanya menonton, melainkan turun langsung dan memberikan sokongan juga semangat kepada murid-murid lainnya. Ia dan Hyun Yong pun saling bertatapan. Tentunya keduanya sadar bahwa kekuatan mereka saat ini mungkin jauh lebih lemah dibandingkan dengan murid-murid Gunung Hua lainnya. Tapi itu bukan permasalahan besar karena memang itulah keinginan kebanyakan seorang guru, yaitu agar muridnya jauh lebih baik daripada dirinya. Beserta beberapa murid kelas 1 yang belum turun ke medan pertempuran, Hyun Sang pun membulatkan tekadnya untuk turun langsung ke medan pertempuran. Dan kini seluruh murid Gunung Hua beserta para penatua telah memasuki medan pertempuran. Tapi ternyata masih ada dua orang lain yang tersisa. Mereka hanya menonton, dan itu adalah penatua Hyun Yong dan Chung Myun. Mereka pun saling bertatap-tatapan. Lalu penatua Hyun Yong berkata, "Kenapa kau masih di sini?" Dan Chung Myun menjawabnya, "Itulah yang seharusnya aku tanyakan. Kenapa Anda masih di sini, penatua?" Hyun Yong menjelaskan, "Jika aku memaksakan diri dan terluka, kalian nanti pasti akan sangat khawatir. Bukankah kau juga tahu bagaimana kemampuanmu?" Dan Chung Myun pun mengangguk. Ia juga menjelaskan kenapa tidak ikut campur dalam pertempuran ini, yaitu karena jika ia turun langsung, bukankah itu berarti sama seperti mencuri mangsa milik orang lain? Keduanya pun saling mengangguk dengan argumen satu sama lain. Hyun Yong bahkan sampai mengeluarkan sesuatu dari bajunya, dan ternyata itu adalah kue beras. Ia bertanya kepada Chung Myun, "Apakah kau mau?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Seperti yang diharapkan oleh penatua, Anda telah mempersiapkan segalanya." Sambil menonton pertarungan, Chung Myun pun bergumam, "Ini berbeda. Ya, Gunung Hua terdahulu dan saat ini jelas-jelas berbeda. Teknik pedang yang digunakan oleh murid Gunung Hua saat ini lebih cepat dan simpel. Tentu saja itu semua karena Chung Myun lah yang mengajari mereka secara langsung. Dahulu Chung Myun sang Plum Blossom Saint lah yang paling sering berada di medan pertempuran. Jadi Chung Myun sedikit memodifikasi teknik pedang Gunung Hua agar lebih efektif menurut versinya. Dan itulah apa yang diajarkan kepada murid-murid Gunung Hua saat ini. Mungkin akan terjadi sedikit perdebatan jika orang-orang tua terdahulu mengetahui apa yang dilakukan oleh Chung Myun saat ini. Tapi sepertinya Chung Myun juga tidak terlalu peduli. Walaupun teknik pedang Gunung Hua diajarkan seperti sebuah tradisi, tapi Chung Myun menganggap jika ialah tradisi itu sendiri. Chung Myun juga melihat sesuatu yang berbeda tak kala 5 pedang memasuki medan pertempuran, yaitu murid-murid nampak lebih bersemangat dan juga percaya diri. Tentunya semua itu ada alasannya. Saat bertarung melawan Chung Myun, 5 pedanglah yang berada pada posisi terdepan. Tentu saja kekuatan 5 pedang saat ini sudah bisa membuat Chung Myun kerepotan, apalagi ditambah dengan murid-murid Gunung Hua lainnya. Kehadiran orang-orang yang lebih kuat tentunya membuat para murid lebih termotivasi dan juga lebih tenang karena ada orang yang membackingi mereka. Tentunya dahulu para murid lain selain 5 pedang merasa ketidakadilan dan juga merasa sangat terpuruk karena seberapa besar pun mereka berlatih, jarak mereka dengan 5 pedang bukannya semakin sedikit, malah semakin membesar. Tapi saat ini seluruh perasaan tersebut perlahan menghilang. Contohnya Guak Hui, pedangnya yang tajam dengan sangat mudah memecah pedang milik lawan.
Dan hal serupa juga terjadi dengan murid Gunung Hua lainnya. Dahulu mereka menganggap jika pelatihan bersama Chunmyun hanyalah kesia-siaan. Tapi saat mengetahui efeknya saat ini, mereka pun sadar bahwa tidak ada yang namanya sia-sia. Jelas mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan para bandit. Yang artinya bukan mereka yang lemah, melainkan 5 pedanglah yang terlalu kuat. Rasa iri terhadap 5 pedang perlahan menghilang. Kepercayaan diri mereka juga semakin tebal. Atas momentum yang telah terjadi, Baeksang pun berteriak, "Kalian semua jangan mau kalah. Tunjukkan pada dunia bahwa Gunung Hua bukan hanya 5 pedang." Dan dengan serentak murid-murid pun menjawab, "Ya." Di sisi lain, Chunmyun merasa pemandangan ini juga merupakan hal yang langka dahulu. Bahkan dirinya enggan ikut campur dan berurusan dengan para bandit Nokrim. Tentunya dahulu kekuatan bandit Nokrim jauh lebih kuat dibandingkan dengan bandit Nokrim saat ini. Tapi siapa sangka saat ini bahkan dirinya tidak perlu turun tangan untuk menghadapi para bandit. Dan beralih kepada bandit macan merah. Awalnya mereka terlihat sangat percaya diri, tapi setelah dipukul mundur habis-habisan, rasa takut mulai menjalar antara satu bandit dengan bandit lainnya. Ada banyak sekali pertanyaan seperti, siapakah sebenarnya murid-murid yang mereka hadapi? Jelas mereka jauh lebih muda dibandingkan dengan bandit Nokrim kebanyakan. Tapi kenapa pengalaman mereka seperti seorang pejuang yang tengah puluhan tahun berada di medan pertempuran? Lalu yang kedua, energi internal mereka sangatlah besar. Seharusnya perkembangan energi internal berjalan lurus dengan usia dan juga lama waktu mereka berlatih. Dan bisa dipastikan dilihat dari usia murid-murid Gunung Hua, harusnya mereka memiliki energi internal yang lebih sedikit dibandingkan dengan energi internal milik para bandit. Tapi kenyataannya bahkan pedang mereka tidak bisa memukul mundur pedang tipis milik murid-murid Gunung Hua. Karena momentum itulah kebanyakan para bandit lebih memilih untuk mundur daripada menghadapi murid-murid Gunung Hua yang semakin bersemangat. Apalagi penampakan bunga plum yang bermekaran terlihat jelas di berbagai area. Mereka yang mengetahui betapa kejamnya teknik bunga plum tentu saja lebih memilih untuk mundur. Hadirnya Ungam di medan pertempuran juga memberikan tekad yang lebih besar kepada para murid Gunung Hua. Ya, Ungam merupakan pelatih mereka. Bahkan dengan satu lengannya saja ia tidak ragu untuk mengayunkan pedangnya. Juga ikut sertanya Penatua Yunsang bisa membuat moralitas murid semakin tinggi lagi. Kini tidak ada lagi pilihan bagi para bandit kecuali mundur. Tapi tiba-tiba seseorang pun menghentikan pergerakan para bandit. Itu adalah Wong Gang, salah satu kapten dari bandit macan merah. Ia pun berkata, "Siapapun yang mundur, mereka akan mati." Ya, rasa takut terhadap pedang Gunung Hua kini berubah menjadi rasa takut terhadap ancaman yang dikeluarkan oleh kapten mereka. Jadi para bandit tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali bertarung dengan murid-murid Gunung Hua. Walaupun momentum mereka kurang, tidak ada pilihan lainnya. Di sisi lain, Wong Gang mulai mengamati medan pertempuran dan saat itulah ia menyadari seseorang yang bisa mengubah medan pertempuran itu adalah orang tua yang tidak terlalu menonjol saat bertarung melawan para bandit. Ya, siapa lagi selain Penatua Yunsang. Oleh sebab itulah Wong Gang berencana untuk menargetkannya, dan jika berhasil mengalahkannya, mungkin kondisi akan segera berbalik. Tanpa ragu-ragu, Wong Gang pun langsung mengincar Penatua Yunsang dan
Dan saat pedangnya hampir mencapai penatua, tiba-tiba seseorang pun menghadangnya. Wonggang pun dipukul mundur. Ia pun berkata, "Siapa kau?" Dan sosok tersebut pun menjawab, "Yisul, murid kelas 2 Gunung Hua." Tatapan dingin Yisul bahkan membuat Wonggang sulit untuk bernapas. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.